Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah bahan obat kelautan yaitu Arthropoda. Anggota kami terdiri dari Astri Insani Putri, Imas Dian Munding Arum, dan Peggy Erawati. Kata arthropoda berasal dari bahasa Latin, yaitu arthra yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki, sehingga dapat diartikan bahwa arthropoda merupakan hewan yang memiliki ciri yaitu kaki beruas, berbuku atau bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat di tubuhnya. Tubuh arthropoda ini simetris bilateral dan tergolong triploblastik selomata. Contoh anggota dari filum ini antara lain kepiting, udang, serangga, laba-laba, kalajengking, kelabang, dan kaki seribu serta spesies-spesies lain yang dikenal hanya berdasarkan fosil. Habitat hewan-hewan arthropoda adalah di air dan di darat. Secara umum, arthropoda memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama, tubuh beruas-ruas yang terbagi atas kepala atau caput, dada atau toraks, dan badan belakang atau abdomen. Yang kedua, memiliki 3 lapisan atau tripoblastik, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm dengan rongga tubuh. Yang ketiga, bentuk tubuh simetris bilateral. Yang keempat, bagian tubuh terbungkus oleh eksoskelet yang mengandung chitin. Yang kelima, alat pencernaan makanan lengkap terdiri atas mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Arthropoda termasuk golongan hewan tripoblastik selomata, yaitu mempunyai rongga sejati dan 3 lapisan tubuh. Tubuhnya berbuku-buku atau berruas-ruas, kakinya pun berruas-ruas, mempunyai rangka luar atau exoskeleton dari bahan kitin yang berguna untuk melindungi alat-alat tubuh bagian dalam dan dapat memberikan bentuk tubuh. Kemudian tubuhnya ini dapat dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Jika dipotong menjadi 2, maka bersifat simetri bilateral. Mempunyai alat-alat tubuh yang sudah lengkap, meliputi alat pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Respirasi dengan insang, trakea, permukaan tubuh, atau dengan paru-paru buku. Hewan ini sudah mempunyai sistem saraf, peredaran darah, ekskresi, serta indera. Arthropoda diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada Crustaceae, Insecta, Arachnoide, dan Myriapoda. Yang pertama, Crustaceae merupakan hewan omnivora. Makanannya itu berupa tumbuhan ataupun hewan-hewan kecil yang ada di perairan. Memiliki sistem peredaran darah terbuka, jadi darah yang beredar di dalam tubuhnya tidak melalui pembuluh, melainkan langsung beredar di dalam rongga-rongga yang ada dalam tubuhnya. Pada bagian kepala, terdapat 2 pasang antena, sepasang antena pendek dan sepasang antena panjang. Sepasang antena yang pendek itu dilengkapi dengan stigma atau bintik mata yang berfungsi untuk membedakan antara gelap dan terang, serta sepasang antena panjang untuk indera peraba yang dilengkapi dengan statolit yang berfungsi untuk keseimbangan pada waktu berjalan di perairan. Kemudian ini merupakan struktur tubuh Crustaceae, yang mana tubuhnya ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama ada bagian cephalothorax dan ini merupakan bagian perut. Pada bagian cephalothorax itu ada antena, ada antenula,
ada mata majemuk, dan ada carapax. Kemudian bagian bawahnya ada capit, ada kaki jalan. Untuk bagian perut, itu ada kaki berenang. Kemudian klasifikasi Crustaceae itu yang pertama ada Entomostraka, merupakan Crustaceae tingkat rendah atau zooplankton. Dibagi dalam 4 kelas, yaitu ada Brachiopoda, Ostracoda, Copepoda, dan Cirripedia. Yang kedua ada Malacostraca, merupakan Crustaceae tingkat tinggi, dibagi dalam 3 kelas, yaitu ada Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Contohnya adalah udang, kepiting, lobster, dan rajungan. Yang kedua ada Myriapoda. Tubuh Myriapoda tersusun atas caput, kepala, dan abdomen, perut, tak punya dada. Tubuh terdiri dari 10-200 ruas dan tiap ruas terdapat satu pasang kaki sehingga disebut hewan berkaki 1000. Respirasi dengan trakea yang bermuara pada spirakel yang ada di bagian sisi kanan dan kiri sepanjang tubuhnya. Sistem saraf tangga tali dengan sepasang ganglion sebagai otaknya. Myriapoda terbagi menjadi 2 ordo. Yang pertama, Chilopoda. Hewan ini tergolong hewan pemangsa, predator. Makanannya adalah cacing dan serangga. Setiap ruas tubuh memiliki sepasang kaki. Chilopoda merupakan hewan yang beracun yang dapat mematikan mangsanya dengan racun yang dimilikinya. Contohnya, Scolopendra subspinipes lipan. Yang kedua, Diplopoda. Diplopoda berasal dari kata di, 2, dan podos, kaki. Jadi, Diplopoda adalah kelas hewan yang memiliki 2 pasang kaki, berbeda dengan Chilopoda. Kalau pada Diplopoda, setiap ruas pada tubuhnya memiliki 2 pasang kaki, termasuk detritivor, yaitu hewan pemakan sisa-sisa sampah. Contohnya adalah Julosteristis luwing. Yang ketiga, Arachnoida. Tubuh Arachnoidea terdiri dari cephalothorax, kepala dada menyatu, dan abdomen perut. Hewan ini memiliki 4 pasang kaki yang terdapat di dada yang dipergunakan untuk berjalan. Di bagian kepala memiliki 2 pasang alat mulut, yaitu sepasang alat sangga, chelicera, yang dipergunakan untuk melumpuhkan mangsa, dan alat capit, pedipalpus, yang dipergunakan untuk memegang mangsanya. Klasifikasi Arachnoidea. Scorpionida, contohnya kalajengking. Arachnida, contoh laba-laba. Acarina, caplak tungau. Yang keempat, Hexapoda, insekta. Insekta merupakan kelompok hewan yang memiliki jumlah anggota paling banyak dan daerah persebarannya sangatlah luas. Hampir di semua tempat serangga bisa hidup atau disebut juga memiliki sifat kosmopolit. Tubuh tersusun atas caput, kepala, toraks, dada, dan abdomen perut. Contoh hewan ini adalah belalang. Pada kepala belalang yang terdiri atas 6 segmen terdapat alat-alat sebagai berikut. Mata. Pada belalang memiliki 2 macam mata, yaitu mata tunggal ocellus dan mata majemuk facet. Antena berguna sebagai alat indera pembau. Mulut dipergunakan untuk makan. Reproduksi Arthropoda.
Reproduksi hewan ini dilakukan secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dengan melakukan partenogenesis terjadi reproduksi tanpa pembuahan oleh hewan jantan, dan paedogenesis terjadi reproduksi pada individu yang muda, yaitu pada larva. Peran Arthropoda. Filum Arthropoda yang menguntungkan antara lain: Arachnida bermanfaat untuk pengendalian populasi serangga, terutama serangga hama. Insekta, terutama golongan kupu-kupu dan lebah, sangat membantu para petani karena dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Insekta dibudidayakan karena dapat menghasilkan madu, misalnya lebah madu Apis mellifera. Filum Arthropoda yang merugikan antara lain: hewan-hewan arachnida lebih banyak merugikan manusia, terutama hewan-hewan acarina. Merusak tanaman budidaya manusia, misalnya belalang, kumbang kelapa, ulat. Menyebabkan penyakit pada tanaman. Selanjutnya, parasit pada manusia mengisap darah, merusak bahan makanan yang disimpan, tepung kedelai oleh berbagai Coleoptera. Dapat merusak bahan bangunan, merusak galangan kapal perahu oleh anggota Isopoda. Parasit pada ikan kura-kura. Vektor perantara penyakit bagi manusia, misalnya nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah, lalat stese sebagai vektor penyakit tidur, dan lalat rumah sebagai vektor penyakit tipes. Review Jurnal, judul Biovenom Phospholipase A2 Ameliorates Amyloidogenesis and Neuroinflammation Drug Inhibition of Signal Transducer and Activator of Transcription 3 Pathway in TG2576. Penulis Hai Joham and Friend, Jurnal Translational Neurodegeneration tahun 2019. Peradangan saraf dan akumulasi B-amiloid memainkan peran penting dalam perkembangan Alzheimer. Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transduser sinyal dan aktivator transkripsi 3 atau STAT3 memainkan peran utama dalam peradangan saraf dan amiloidogenesis. Racun lebah terdiri dari berbagai peptida, enzim, dan berbagai zat lain, termasuk melitin dan fosfolipase A2, yang diketahui memiliki efek antiinflamasi dan analgesik. PLA2 adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis ikatan asi lemak SN2 dari membran fosfolipid untuk menghasilkan asam lemak bebas dan lisofosfolipid. Penelitian telah menunjukkan bahwa BV-PLA2 memiliki kegunaan sebagai pengobatan untuk penyakit Parkinson, dermatitis atopik, dan asma. Selain itu, dalam penelitian kami sebelumnya, kami menemukan bahwa racun lebah memberikan aktivitas antikanker melalui jalur pensinyalan STAT3 dalam sel kanker ovarium. Satu studi juga menemukan bahwa racun lebah menghambat aktivasi STAT3 dalam respon inflamasi alergi yang dimediasi sel mas. Selain itu, penelitian kami sebelumnya menemukan bahwa racun lebah menawarkan efek neuroprotektif dalam model tikus AD yang diinduksi lipopolisakarida, dan peneliti lain juga melaporkan bahwa racun lebah memiliki efek terapeutik terhadap penyakit neurologis lain seperti penyakit Parkinson. Namun, efek anti-neuroinflamasi dan anti-amiloidogenik pada model tikus G2576 belum diteliti. Oleh karena itu, kami menyelidiki efek BV-PLA2 pada model tikus TG2576AD dan mekanismenya dalam hal amiloidogenesis dan peradangan saraf.
metode. Dalam jurnal ini menyelidiki efek penghambatan racun lebah fosfolipase A2 pada kekurangan memori pada tikus TG2576 yang menunjukkan karakteristik genetik AD dan mekanisme aksinya pada tingkat seluler dan hewan. Untuk studi in vivo, kami menguji efek BVPLA2 pada peningkatan memori. Dalam penelitian ini, kami menyelidiki tikus TG2576 yang banyak digunakan sebagai model mouse AD. Tikus TG2576 mengekspresikan APP manusia secara berlebihan dengan mutasi Swedia yang ditemukan dalam bentuk keluarga AD di Swedia. Tikus TG2576 dengan cepat menghasilkan A-beta hingga usia 6 bulan dan kemudian mulai menghasilkan plak A-beta antara usia 9 dan 12 bulan. Pada 13 bulan, tingkat plak A-beta cepat terakumulasi dan tikus menunjukkan gejala AD seperti gangguan kemampuan kognitif. Untuk menyelidiki efek peningkatan memori BVPLA2 dalam model tikus TG2576AD, tikus menerima injeksi BVPLA2 intraperitoneal 1 mg per kilogram 2 kali per minggu selama 4 minggu. Setelah 4 minggu pemberian, Morris Watermass probe dan tes penghindaran pasif dilakukan secara serial untuk menilai kemampuan dan memori pembelajaran spasial. Luput, latensi, dan jarak diukur untuk menentukan efek BVPLA2 pada peningkatan memori. Dengan melakukan beberapa tes perilaku dengan pemberian BVPLA2 1 mg per kilogram untuk tikus TG2576, untuk studi in vitro, kami menguji efek BVPLA2 pada amiloidogenesis dan peradangan saraf dengan mengobati BVPLA2 pada sel BV2 yang diaktifkan LPS. Kemudian hasilnya, jurnal ini menemukan bahwa BVPLA2 mengurangi gangguan memori pada tikus TG2576, seperti yang ditunjukkan dalam tes perilaku yang menilai memori. Pada kelompok yang diobati dengan BVPLA2, kadar A-beta protein prekursor amiloid APP dan beta sekretasi 1 dan aktivitas beta sekretasi menurun secara signifikan. Ekspresi sitokin proinflamasi dan protein terkait inflamasi menurun di otak kelompok yang diobati dengan BVPLA2, sedangkan sitokin antiinflamasi meningkat. Selain itu, BVPLA2 mengurangi fosforilasi stat 3 pada otak kelompok yang diobati BVPLA2. Pada tingkat sel, BVPLA2 menghambat produksi oksida nitrat, sitokin proinflamasi, dan protein yang berhubungan dengan inflamasi termasuk P-stat 3. Selain itu, BVPLA2 menghambat produksi A-beta dalam sel-sel BV2 yang dikultur. Hasil dari percobaan docking, uji Puldon, dan uji luciferase menunjukkan bahwa BVPLA2 secara langsung mengikat stat 3 dan dengan demikian mengatur tingkat ekspresi gen. Selain itu, ketika inhibitor stat 3 dan BVPLA2 diberikan bersama-sama, efek anti-amiloidogenik dan antiinflamasi lebih ditingkatkan daripada ketika mereka diberikan sendiri. Kesimpulannya, hasil ini menunjukkan bahwa BVPLA2 dapat mengembalikan memori dengan menghambat akumulasi A-beta dan respon inflamasi melalui penyumbatan aktivitas stat 3. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.